Shalom, Horas, salam sehat untuk kita semuanya. Firman kehidupan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa tanggal 14 Desember 2021, tertulis dalam kitab Maliaki, pasal 3 ayat 1, demikian bunyinya. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tema yang bisa kita dengarkan dari nats ini adalah Tuhan yang memelihara dengan hukumnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa manusia berpikir secara logis. Kalau ada kesalahan, akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya. Manusia dapat menjalani hidup, itu berarti Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya. Itulah logisnya. Kebaikan Tuhan sering disalahgunakan manusia dan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya di balik kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kitab Maliaki. Sekembalinya bangsa Israel dari pembuangan, kehidupan kerohaniannya semakin merosot, bahkan tidak menghargai kebaikan Tuhan yang sudah membawa keluar dari pembuangan. Berlaku semena-mena, mengadakan perkawinan campur, tidak ada hidup yang saling menghargai. Itu ditandai dengan banyaknya peristiwa terjadinya perceraian-perceraian. Imam-imam tidak takut akan dosa. Jemaat datang beramai-ramai beribadah, memberikan persembahan dari hasil rampasan, hanya menjalankan ritual peribadahan tanpa makna untuk kehidupan yang kudus. Saudara-saudara, Tuhan ternyata marah akan sikap-sikap hidup yang kurang sopan itu. Peribadahan yang menyakiti hati Tuhan, penuh kepura-puraan, penuh hidup yang spekulatif. Manusia sering bersikap masa bodoh, dan bahkan di awal daripada nats ini, di awal daripada perikop ini, sering mempertanyakan, kapan kami membuat kesalahan kepada Tuhan? Kapan kami menyusahi hati Tuhan? Karena manusia seolah-olah telah menyatu dengan kejahatan, jadi dia tidak merasakan lagi dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan datang untuk menghukum. Itulah yang diberitakan Nabi Maliaki, mulai dari pasal 2 ayat 17 sampai 3 ayat 5. Kedatangannya itu akan diawali dengan kedatangan utusannya, yaitu Nabi Maliaki sendiri. Maliaki berasal dari Mal-akhi, utusanku. Maliaki adalah utusan Tuhan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Allah. Tuhan yang datang itu adalah hakim yang mengadili. Berarti semua orang harus hidup dalam kejujuran dan kebenaran menurut hukum Tuhan. Diharapkan semua umat mendengarkan Maliaki sebagai utusan Allah yang bermaksud untuk membawa umat kembali kepada Allah. Sebagai nabi yang diutus Allah, mendesak umat supaya bertobat. Tidak perlu dipelihara lagi sikap masa bodoh, cuek, tidak peduli dalam diri masing-masing orang sudah menggeliat. Saudara-saudara, jika dihubungkan nats ini di masa Advent yang ketiga ini, maka utusan Tuhan Yesus sebelum ia datang adalah Yohanes Pembaptis. Sebelum ia lahir, Yohaneslah yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, yang menyuarakan supaya bertobat, tidak getol lagi melakukan dosa dan kejahatan, tetapi berubahlah, jadilah hubungan yang baik dengan Tuhan dengan menjalankan hukumnya. Hukumnya apa rupanya? Hukum Allah adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu,
Jangan ada lagi Allah-Allah lain. Jangan lagi mempercayai kekuatan-kekuatan Allah-Allah lain. Dan kasihilah manusia sama seperti dirimu. Itulah hukum Tuhan. Di dalam itulah kita hidup, supaya kita terbebas dari murka Allah. Lakukanlah hukum Tuhan. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan pada masa kehidupanmu ini. Setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami, memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan yang masih dianugerahkan Tuhan kepada kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah sebagai hakim yang untuk mengadili kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan melakukan hukum yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami boleh terselamatkan dari murka Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami akan beraktivitas melakukan segala pekerjaan kami. Sertai kami Tuhan, berkati kami, supaya dalam kekuatan yang daripada Tuhan kami boleh melakukan semua kegiatan kami. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi Tuhan, tetap Engkau pelihara Tuhan. Berikan kesehatan, berikan sukacita, supaya kami bersama-sama menjalani kehidupan kami di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Berkati semua yang mengitari kami Tuhan. Berkatilah orang-orang yang kami kasihi, yang Tuhan kasihi, yang pada hari ini dalam keadaan sakit di rumah sakit atau di rumah. Engkau Tuhan memelihara mereka dengan kasih Tuhan. Berkatilah obat-obat yang mereka makan. Berkatilah tangan-tangan perawat, para medis, dokter yang merawat mereka dan keluarga juga. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.